Betul dia kan Di Hanyar kan ada? Hah? Hanya kada. kalau nyambung berapa? 20 menit. Potensi awal ya, bukan kaki ya sebutannya. Kopenden. Wujud, ya kan? Potensi awal. Wakil pelajar Pancasila. Wujud. Oh, terkelihatan kan? Kecil. Kayak ngeburem gitu. Ya. Nah nih. Kompetensi awal ini kan PPT itu kan kaki kan tadi harusnya KA. Kompetensi awal bukan kompetensi inti. Wakil pelajar Pancasila. Iya, ya SD. Aku lihat Kak Uswa. Sarana dan prasarana, sumber belajar menggunakan penunjang pembelajaran. Baru jelasin modul. Aku sudah sampai profil Praja Pancasila. Kalian mau membuat media di sini boleh tulis media pembelajarannya menggunakan apa? Sudah mulai modul. Udah. Baru sampai profil. Tentukanlah satu aja, misalkan berlima, 16, 16. Iya, apa yang di IPA tuh? Yang template itu. Strategi metode pendekatan, strategi yang digunakan CPR, saintifik, model, discovery, metode observasi langsung, diskusi, bermain pegang, presentasi hasil diskusi efektif kebanyakan. Apakah muncul? 3 tujuan: mengelompokkan, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai aktivitas. Peserta didik menentukan aktivitas melalui kegiatan diskusi. Kelompok peserta didik menyampaikan pemahaman bermakna. Pertanyaan tematik: apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahku? Apakah aktivitas perekonomian Sawit. daerahku? Sawit. Sawit. Anti nggak batu bara. Meningkatkan kondisi perekonomian daerahku. Betulan ada. UMKM nih, ini jawabannya UMKM ya kan? Meningkatkan kondisi perekonomian daerahku dengan cara UMKM. Ya, UMKM. Anak SD tahu ya UMKM? Anak SD tahu kamu? Dagang, jualan mereka. Warung jar anak SD. Adingku kata juga nomor panaan. Kandangan. Panaan tahu lah kan. Lanjut, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan buku mengucapkan salam dan menanyakan kabar seperti bagaimana kabarnya hari ini. Nah boleh. Sudah makan belum ibu? Boleh. Siapa yang makan? Sembarang. Siapa yang jemput nanti? Sekreatif mungkin. Biasanya kayak Ya, abah. Nah, cembay duitnya. Sanggup berapa? guru memberikan dorongan kepada peserta didik agar bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran melalui aktivitas yang dapat membangkitkan semangat. Nah ini apa ini harus disebutkan? Apa seksi yang dilakukan yang untuk meningkatkan semangat tadi? Bernyanyi kah? Tepuk semangat kah? Dang. Boleh. SWG-nya tentang apa? Boleh dimasukkan. Nanti teksnya, misalkan nih kalian SWG-nya dengan bernyanyi tentang kegiatan ekonomi, tapi dengan nada ini, apa yang diabadikan di bagian mafikan. Oh ya. Sudah. Aku haji. Aku haji. Saya dang. Ya, sudah ada dasarnya yang mengajari ya. Bukan cuma menyampaikan di mana itu tuh posisinya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa selesai, memberikan klarifikasi terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengkaitkan dengan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Peserta didik bersama dengan Ada foto guru booth mendiskusikan di- tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Berapa? Nah, ini boleh begini, berdiskusi dulu. Karena ketika belajar kita harus berdiskusi dulu. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Jadi merdeka belajar itu kan kita memerdekakan siswa kita kan. Siswanya kada merdeka. Walaupun ya istilahnya kada merdeka badan juga. Masih ada aturan buku gitu. Aturan dosen. Kurcin. Berikan kalian bagi kelompok, pilih anggota kelompoknya sendiri. Dan itu sebenarnya memerdekakan sudah.
tidak menekan kalian harus kelompok dengan si A, si B gitu. Kalian tidak pernah menentukan pembagian kelompok. Kemudian lagi materi yang kelas IPS dengan ibu itu, konsep dasar IPS dengan ibu materi itu sudah ibu sediakan ada 10 materi atau 11 materi. Silakan kalian pilih sendiri sesuai kelompoknya. Kalian kelompok berapa, materi apa yang paling disuka, misalkan ekonomi, misalkan tentang teknologi, misalkan tentang sejarah, kayak gitu. Silakan pilih sendiri. Kemudian lagi ibu suruh kalian memilih urutan majunya, gitu. Terserah urutan majunya, tidak harus nomor 1, 2, 3 sampai 10 urutan, gitu. Boleh kalian acak, boleh. Nah itu salah satu memerdekakan belajar, gitu. Jadi kan kalian punya hak sendiri memilih, menentukan dan kapan kalian akan tampil presentasi. Nah itu salah satu memerdekakan belajar. Sama nih, begitu kita sebagai seorang guru kita berdiskusi dengan siswa, kita hari ini ingin materi apa. Kemarin ya beluman ini nih siswanya masih belum lancar membaca gitu. Padahal materi IPS. Boleh pas main game, boleh pas kalau mau menjelaskan Dan materi. kita juga sebagai pengajar IPS gitu ya, materinya materi IPS Super Queen lah dia. membacanya, misalkan Nagita. membacanya masih belum lancar, gitu. Misalnya membaca belum lancar, tapi materi kita materi IPS, bukan materi bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi ada teks di IPS gitu. Nah maka di situ kita masukkan. Artinya ya kita akan mendiskusikan tadi. Ini kemarin masih ada ya yang belum lancar membacanya gitu. Gak apa-apa kita sebutkan nama-namanya gitu. Nah baru kita latih lagi gitu. Sehingga level belajar mereka satu kelas sama. Karena kita sudah tahu orangnya siapa. Selesai itu bagian pembuka, kemudian bagian inti. Nah, tadi banyak sekali lah punyanya lah di sini tadi. Nih, Kalau itu boleh nggak? Kalau banyak atau ambil satu. yang penting muncul di sini di bagian inti. Berarti kan kalau misalnya 2 atau 3 tapi harus ada sidang Misalkan ceramah kan jelas sudah ceramah ya. Kemudian lagi tanya jawab jelas juga tanya jawab gitu. misalnya CTL ini kontekstual sesuai dengan keadaan nyata. Nah keadaan nyata apa nih yang kita munculkan? Misalkan tadi tentang pekerjaan di daerah kita, sumber daya alam di daerah kita itu kan kontekstual. Tadi kalian menyebutkan sawit kayak gitu. Ada batu bara kan aja gitu. Itu sebenarnya kan kontekstual. Kan batu bara masih ada. Nah kayak gitu maksudnya. Nah itu kontekstual sudah CTL-nya muncul sudah. Nah kayak gitu. Jadi tidak ya kalau yang terlalu banyak pahamannya kalian bisa saling menarik masuk ke YouTube-nya gitu. Konteks CTL kah atau discovery kah yang paling menarik gitu. Bermain peran kah yang paling menarik gitu. Ada nggak bermain peran apa aja sih? Bermain peran, presentasi, diskusi kelompok. Coba kita lihat di intinya. Membimbing membaca narasi. Setelah membaca, guru mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, kalau pertanyaan pemantiknya digunakannya di sini. Bisa di awal, bisa di tengah, berarti ya. Pertanyaan pemantik. Boleh pertanyaan pemantik lebih dari 3 ya. Tadi kan contohnya 3 kan. Nah, kalian mau lebih banyak juga boleh. Dan dimunculkan saat di awal, di akhir, di tengah kegiatan pembelajaran juga boleh. Karena pemantik agar kita memantik siswa gitu agar tetap fokus ke dalam pembelajaran. Lembar kerja mengamati lingkungan sekitar, bisa di luar kelas, halaman lingkungan sekitar. Mereka mencatat hasil kegiatan ekonomi yang terlihat, misalnya pedagang, penjual makanan dan lain-lain. Peserta didik memberi tanda checklist pada tabel ekonomi sesuai dengan hasil pengamatan. Lebih ke ini gitu kayaknya. Iya kan? Ada tanda checklist. Guru melakukan tanya jawab reflektif singkat, misalnya apakah reflektif pertanyaan? Apakah semua kelompok tabel tersedia? Apakah kegiatan ekonomi ditemukan?
membagi kelompok kecil 3 sampai 4 orang per kelompok. Setiap kelompok memiliki peran pelaku ekonomi sebagai petani, nelayan, pedagang, pengrajin, peternak dan sebagainya. Guru memberikan arahan setiap kelompok menggali peran dan kontribusi pelaku ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Muncul main perannya, kelompoknya muncul. CTL-nya juga tadi sudah ada. Kelompok menulis hasil diskusi, presentasi tidak dia. Guru menegaskan hubungan geografis, kegiatan ekonomi. Guru melakukan pembuatan konsep. Guru membimbing peserta didik menelaah faktor-faktor. Peserta didik menyimpulkan bersama, menyimpulkan bahwa daerah kita ada presentasi. Adalah presentasi diskusi efektif. Presentasi hasil diskusi nggak ada kalimatnya presentasi. Karena satu item ini dia kan menyimpulkan membuat ada presentasi hasil diskusi. Sementara di dalam apa yang kita mau lakukan. Nah, kita jelaskan di inti kan ya. Hasil diskusi. Nah ini. Selengkap-lengkap. Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Tidak ada presentasi. Botak. Guru memberikan penugasan sehingga peserta didik bisa menarik kesimpulan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman, guru menutup kegiatan. Nah, satu ketinggalan presentasi. Harusnya presentasi di sini. Nih, setelah poin ini di sini, baru kesimpulan. Lupa nih Kesimpulan hasil diskusi. kakaknya. Sudah orang ini. Banyak tugas deh. Lupa. Lengkap ya, dilihat ya di awal, begitu dibaca lagi. Ya, ada aja. Jangan ngapain. Memang, tapi kita akan berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Jangan ngapain. Ya. Kapan liburan guys? Bisa kita dulu ini. Nah, lama. Oke, belum sampai kelaminan kita ya. Yang pertama tadi 85. Sesuai ya kasih. Ada juga yang sombong nih kan. Berusaha. 8 kan sudah berusaha. 80 ke bawah bisa, 80 lebih sedikit bisa. Ibu 80 ke bawah. 75 enggak sih dia? Siapa dosennya? Lu ya. Itu anu Ibu melihat jumlah halamannya dah. Pada silakan. Penutup. Guru memberikan penugasan sehingga peserta didik bisa menarik kesimpulan. Sudah. Memberikan kesempatan untuk memimpin doa. Ini terakhir doa. Kemudian guru mengucapkan salam untuk penutup kegiatan. Boleh. Tambahin lagi ini 1 poin boleh. Kan setelah doa baru kita keluar salam. Refleksi. nanya ada satu. Refleksi guru. Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan? Oh, dia dalam bentuk pertanyaan. Boleh pertanyaan, boleh kolom checklist, boleh. Ya tidak, boleh bebas refleksinya. Apakah media yang digunakan dapat membantu? Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Nah, ini kita merefleksi di kita. Kira-kira kurangnya kita apa ya, gitu. Nah, kita tuliskan di situ. Ayo, Bapak, menilai diri sendiri ya, lo. Harus menilai. Kepada peserta didik. Apa pesan kalian tentang materi ini? Materi apa yang sudah kalian pahami? Bagaimana? Bagian mana? Boleh ini sampai nantinya bagaimana? Bagian mana yang belum kalian pahami? Masihkah ada kesulitan dalam memahami materi? Masih apalagi nih? Asesmen, nah ini penilaian instrumen. Instrumen penilaian, ini instrumen. Instrumennya dulu. Afektif, instrumen penilaian sikap afektif. Makin di scroll. Gugupnya no kaleng-kaleng. Kuliah evaluasi, nanti kita belajar tipis-tipis. Tipis-tipis. Kurang tipis lah, Bu. Nah, itu sedikit aja, kan kalian belajarnya yang di evaluasi tak? Anu Tipis aja. tipisnya ibu tebal di kita. Tipisnya Ibu. N itu jumlah. Dibagi. Ada jumlah soal dibagi
12 bulan. Iya loh. Frekuensi. Itu ini kan jumlah soal 12 tuh apa ya? Oh, ini nih ada Ada keterangannya, Bu. Oh, ini harusnya 12 kan? Itu lo 33 buahnya. Ada bawah lagi, Bu. Ada bawah lagi keterangannya. Tuh, N adalah total penilaian. Total penilaian benar. Fungsi keterangan. N besar Nilai. adalah nilai Nilaian. Nilainya. masing-masing siswa. Nilai. NPDP adalah nama peserta didik. Nilai Kada paham siswa. N adalah nilai Berarti kita akan menghitung-hitung di evaluasi. nilaian untuk masing-masing siswa. Ini dari sini nih kita checklist Bayu, misalkan kita dia bergerak Oh. bagus dan Ya. ini skala Likert tahu nggak skala Likert? IPS lah itu. Nanti di Medpen belajarnya. Aduh. Sudah. Hah? Ya kita semester 5 kan belajar kan ini kalian kan waktunya lama, kalau mereka cuma 1 minggu sudah. Semester ini ada kulit-kulit. Nggak ada kulit. Ada aja libur semester. PP jar asti. Sampai chat Kita berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Oh, ada juga detailnya. Nih indikatornya, tidak ikut berdoa. Pasti beli pesawat. Oh, Beli pesawat. ya ini loh dari kemudian ini tadi berdoa, bersyukur, kesadaran. Nih ya, ini diturunakannya ke sini. Nah, Jangan maju dulu. jadi ini kolomnya harusnya ada 4, di sini harusnya ada angka 4. Soalnya dia membuat 4 item. Pasti yang berangkat paling baik. Peserta didik ikut berdoa dengan sungguh-sungguh. Peserta didik ikut berdoa tetapi dengan bersungguh-sungguh, ya kan? Nah, 4. Berarti di sini kolomnya dia kurang 1. Di awal di batas sumsum. Kurang 1 nih di sini. Karena saya suka Ada boleh-boleh sampai indikator bersyukur, indikator kesadaran. Ini komponennya kognitif, ada soal. Apakah kunci jawabannya? di YouTube lah. Dua soal pilihan ganda. Aktivitas yang menghasilkan. Ya. Tahun depan lah kita mengisi nih. Tahun depan. Ini minimal. Pelajaran minimal semester lima loh. Misalkan bisa ada minimal ada 20. Hujan kan? Standarnya evaluasi. Kemudian kalau ujian esai, mengapa bagaimana bukan itu minimal 5. Kalau menjodohkan di sini jawaban, di sini soal, jawaban singkat itu 10. Itu standarnya tuh mahal. Kegiatan pengayaan dan remedial, ada pengayaan, ada remedial. Komponen latihan LKPD-nya kognitif, psikomotor nggak ada ya, padahal ada di rumah itu kan harusnya ada indikator penilaian psikomotor keterampilan, karena dia ada bermain peran, ada diskusi kelompok. Nah, ini masih kurang ternyata. Banyak makin kurang. LKPD aktivitas ekonomi bermain peran. Di Canva itu, Bu. Hasil diskusi kelompok. Bah, ini 95 nih. Ini 100. Ini biar terang komputer. Ini Ya, sudah selesai. Lutfia Rahma yang kakak ada kan? Yang mana? Oh. Kakak jarak berapa, Bu? Gak kenal.